Hai, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tahapan research dan brainstorming untuk mendapatkan ide. Di video ini, aku akan masuk ke tahapan bahasan penulisan ya. Teman-teman udah tahu kan kalau copy itu terdiri dari beberapa bagian. Ada headline, subheading, body copy, call to action, tagline, dan slogan. Tapi kenapa ya headline tuh dianggap sebagai bagian yang paling penting? Survei menunjukkan 8 dari 10 orang tertarik membaca headline sebuah iklan atau kopi. Tapi hanya 2 dari 10 orang tersebut yang mau lanjut membaca keseluruhan kopi kamu. Selain itu, pakar periklanan internasional David Ogilvy bilang, "It follows that unless your headline sells your product, you have wasted 90% of your money." Artinya, Ogilvy percaya jika 90% budget iklan itu diinvestasikan pada headline. Jadi, kalau headline-nya nggak menarik, nggak menimbulkan rasa penasaran, bisa dibilang 90% budget iklan itu terbuang sia-sia loh. Itu berarti copywriternya gagal menyampaikan goals atau objektif dari kopi kepada target konsumen. Lalu gimana sih caranya membuat headline yang terdengar menarik dan menjual? Cara yang paling mudah adalah dengan menerapkan For You formula yang dikembangkan oleh seorang business coach dan juga entrepreneur bernama Michael Masterson. Menurut Masterson, sebuah headline itu setidaknya harus mengandung salah satu dari For You formula, yaitu useful, unique, ultra specific, dan juga urgent. U pertama adalah useful, artinya headline kamu harus bisa membantu menjawab masalah-masalah yang dihadapi target konsumen. Misalnya, kamu ingin mengiklankan produk skincare untuk jerawat. Kamu bisa tulis headline-nya seperti web copy ini, cara mengurangi kemerahan pada jerawat. Headline ini seolah menawarkan solusi bagi mereka yang sedang menghadapi masalah jerawat. Pastinya mereka yang merasa relate dengan masalah tersebut langsung ingin baca kelanjutan web copy tadi. Contoh kedua bisa dilihat dari push notification aplikasi ini. Ini juga sangat berguna buat customer mereka yang lagi bingung mikirin makan apa nih tapi nggak ada uang, gimana ya? Jadi coba bantu jawab masalah-masalah atau keinginan yang dirasakan oleh target konsumen kamu ya. Lanjut ke U yang kedua. Unik. Unik ini bisa dibilang menyerupai clickbait kalau di judul berita, yaitu menggunakan kata-kata yang terdengar bombastis atau berkesan kejutan. Fungsinya untuk menarik perhatian tentunya. Untuk menerapkan poin ini, seorang copywriter dituntut untuk berpikir out of the box. Kadang sedikit melenceng dari karakteristik produk yang kamu pasarkan juga boleh kok. Kamu juga boleh lihat kopinya kompetitor loh, supaya kamu tahu ide apa yang tepat buat mengiklankan produk kamu. Salah satu contoh headline yang unik adalah seperti ini. Ini merupakan subjek email marketing dari sebuah e-commerce produk kecantikan. Kalau dipikir, nggak ada hubungannya kan antara produk yang mereka pasarkan dengan zodiak. Tapi si copywriternya bisa berpikir kreatif dan membaca situasi kalau ternyata topik tentang zodiak ini juga banyak digemari dan bisa dijadikan sebagai pancingan unik kan? Mau contoh yang lebih unik lagi, kamu bisa pakai tebak-tebakan buat headline. Contohnya seperti ini, kera apa yang selalu sedih? Tinggal tulis deh jawabannya di body copy. Meski harus buat headline yang unik, kamu juga harus hati-hati. Jangan nulis headline yang nggak jujur atau yang paling sering terjadi memanfaatkan kejadian yang lagi viral atau happening, tapi jatuhnya malah menuai kontroversi. Contohnya, kamu mau buat kopi untuk perusahaan ojek online. Suatu ketika, kompetitor kamu mengalami musibah. Driver dan penumpangnya dibegal, sehingga menyebabkan si penumpang luka parah. Heboh kan tuh pasti beritanya. Lalu untuk mengiklankan bahwa produk kamu tuh lebih aman dari kompetitor, kamu buatlah sebuah headline copy, pulang aman, anti dibegal. Terdengarnya emang unik dan menarik, cuman gak berempati dengan keadaannya. Nah, aku ada tips penting nih. Daripada sibuk mikirin gimmick di headline, akan lebih efektif kalau ketika menulis copy, coba tanya ke diri sendiri atau temen atau orang-orang sekitar kamu, ini menarik gak ya? Apa aku mau lanjut buat baca kopinya kalau headline-nya seperti ini? Lanjut ke U yang ketiga yaitu ultra specific. Formula ini menekankan kalau nulis headline itu harus detail dan spesifik. Misalnya dengan menyebut angka di dalam headline-nya. Headline yang spesifik bisa meningkatkan impresi sebuah kopi loh. Karena target konsumen sudah dapat gambaran nih, apa aja yang akan mereka dapatkan jika mereka ngebaca kopi kamu. Contohnya, daripada menulis cara menganalisis kompetitor di media sosial, kamu bisa lebih spesifik dengan menulis 5 cara mudah menganalisis kompetitor di media sosial. Nah, lanjut ke U yang keempat yaitu urgent. Headline ini tuh harus bisa mendesak target konsumen untuk segera baca keseluruhan kopi atau bahkan langsung melakukan satu tindakan. Poin urgent ini bisa diimplementasikan dengan dua cara.
Pertama, dengan melibatkan emosi target konsumen, dan yang kedua, dengan cara menggunakan keterangan waktu atau frasa yang mendesak. Jika melibatkan emosi target konsumen, headline yang kita buat itu harus bisa buat mereka merasakan FOMO alias fear of missing out. Buat mereka merasa takut ketinggalan atau menyesal kalau nggak baca kopi yang kita tulis. Biasanya, poin urgent ini tuh menggunakan kata-kata seperti awas, hindari, hanya, jangan, penting, atau cara terbaik. Bisa juga dengan berikan headline berupa pertanyaan, misalnya, yakin sudah mencuci wajah dengan benar? Nah, headline ini tuh bisa membuat target konsumen kamu berpikir, jangan-jangan selama ini cara saya salah ya? Sehingga mereka merasa perlu untuk lanjut baca kopinya. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu atau frasa yang mendesak. Ini cukup ampuh untuk menggerakkan target konsumen melakukan suatu tindakan. Misalnya, hanya 2 jam ekstra diskon 35%. Atau jangan sampai kehabisan. Meski begitu, poin urgent ini nggak selalu bisa digunakan ya. Tapi sekali yang kamu pakai poin ini, dijamin headline kamu makin menarik loh. Nah, udah tahu kan formulanya dalam menulis headline yang atraktif? Aku mau kasih satu tips lagi nih tentang kata-kata apa aja sih yang terbukti ampuh untuk menarik perhatian target konsumen atau sering juga disebut sebagai power words. Ada beberapa kategori. Pertama adalah kata-kata yang menunjukkan sisi personal. Seolah-olah iklan itu emang dibuat khusus untuk target konsumennya. Contohnya adalah Anda dan kamu. Bisa juga dengan menyebut nama customer loh, untuk kesan yang jauh lebih personal dan seolah-olah kalimat itu memang khusus ditanyakan ke customer tersebut. Biasanya hal ini tuh diterapin pada push notification atau email marketing. Contohnya seperti subjek email marketing dari e-commerce hotel dan travel ini. Selain menyebut nama konsumen, subjek email ini bahkan menyebut daerah yang pernah dikunjungin supaya konsumen mau berkunjung ke sana lagi. Nah, lanjut ke power words yang kedua, yaitu kata-kata yang menunjukkan kemudahan. Semua orang pastinya nggak mau ribet kan? Nah, kamu tuh bisa menggunakan kata-kata cepat, praktis, mudah, anti ribet, dan nggak pakai lama. Ketiga, kata yang berhubungan dengan urgensi atau waktu. Contohnya itu terbatas, sekarang juga, buruan, hanya sekian jam, atau hanya hari ini, atau segera miliki. Nah, keempat, kata-kata yang mengajak atau menginfluence seperti ayo, yuk, dan mari. Kelima, kata-kata penawaran atau yang terdengar seperti menguntungkan atau menjanjikan bagi target konsumen ya. Contohnya ada diskon dan juga cashback. Ada juga bergaransi dan gak bakal menyesal. Beberapa kata lainnya seperti rahasia atau terbongkar, dan produk ini akan membuatmu juga termasuk dalam power words loh, karena pastinya akan membangkitkan rasa ingin tahu target konsumen kamu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang bagaimana menulis headline yang menarik. Semoga teman-teman paham dan langsung bisa mempraktikannya ya. Selain headline, ada bagian penting lainnya dalam copy yang perlu kamu tahu cara penulisannya, yaitu call to action. Kira-kira apakah sama formulanya dengan headline? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa!